إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وجوده تكفر السيئات وبتوفيقه وعونه تضاعف الحسنات. أحمده سبحانه وأشكره على آلائه المتتابعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmatul iman wal Islam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan siapapun yang mengikuti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Berwasilah kepada diri dan jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan waktu yang Allah telah anugerahkan kepada kita, harta yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, semuanya untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini menjadi saksi bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kebaikan dan ketaatan. Demikian pula menjadi saksi bagi hamba-hamba Allah yang masih bergelimang dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Maka yang tersisa bagi kita adalah ketika Ramadan telah berlalu,
Apakah kita akan tetap bisa melaksanakan berbagai macam amal yang baik, amal ibadah seperti yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini? Apakah kita bisa istiqomah beramal mempertahankan berbagai praktik baik, amal soleh yang selama Ramadan kita biasakan di bulan-bulan setelah Ramadan, atau berbalik arah menjadi manusia yang seolah-olah tidak pernah mengetahui kemuliaan bulan suci Ramadan? Ini adalah salah satu PR terbesar kita ketika Ramadan telah berpisah dengan kita, meninggalkan kita, dan selama 11 bulan kita ditinggalkan oleh pesan yang mulia, yaitu ta'allakum tattaqun, perintah atau agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renung bersama bahwa ibadah itu bukanlah aktivitas sesaat. Ibadah adalah aktivitas yang akan terus kita lazimi, bahkan hingga ajal menjemput kita. Allah sendiri berfirman dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai yakin ataupun ajal datang kepadamu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa al-mudawamah fa inna Allah lam yaj'al lil 'amali 'amal al-mu'min ajalan duna al-maut. Wahai kaum Adam, lakukanlah secara terus-menerus, secara kontinu. Sungguh Allah tidak menentukan batas akhir kesempatan ibadah seseorang kecuali kematian. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, bagaimana dengan kondisi orang yang sungguh-sungguh beribadah hanya di bulan Ramadan saja? Benar dikatakan, bi'sal qawm la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan, inna as-salih alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha. Mereka adalah seluruh kaum karena tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya hamba yang saleh adalah yang rajin dan sungguh-sungguh dalam ibadah dalam setahun penuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di bulan Syawal yang merupakan bulan pertama setelah Ramadan, kita mesti menghadirkan sarana-sarana yang dapat membawa kita untuk dapat istiqomah beramal di bulan setelah selesainya bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita memperhatikan, meluruskan niat baik kita, memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah fondasi seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Ini adalah hal pertama yang harus kita perhatikan dengan serius agar kita bisa istiqomah beramal setelah Ramadan telah meninggalkan kita. Meskipun kita sholat tahajud semalam suntuk, berzikir ribuan kali, infak sampai jutaan per bulan, sedekah mungkin begitu banyak jumlahnya, akan tetapi jika niat kita tidak perhatikan, niat yang bukan lillahi ta'ala, maka amalan-amalan itu hanyalah sekadar debu yang berterbangan tanpa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diistiqomahkan, hati kita dimudahkan, jiwa kita dibersihkan, raga kita dimudahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan setelah Ramadan hingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Salah satu contoh kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dikatakan, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Ya Allah, aku mohon keteguhan dalam menghadapi semua urusan ini dan tekad yang kuat dalam mencari kebenaran. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu dan kebahagiaan dan kebagusan dalam beribadah kepada-Mu. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjemput setiap peluang ibadah kebaikan yang Allah telah sediakan untuk kita. Sarana istiqamah beramal berikutnya adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan peluang berbuat baik. Di antara bentuk rahmat Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya adalah
adanya berbagai macam bentuk amal ibadah, berbagai macam kebaikan, beragamnya ketaatan. Ada ibadah yang bertumpu pada fisik, ada ibadah yang bertumpu pada harta, ada ibadah yang bertumpu pada hati, dan ada ibadah yang bertumpu pada lisan saja. Maka dari itu, mari kita tangkap semua peluang kebaikan tersebut yang dapat kita lakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Di dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Peluang berbuat kebaikan tentunya terbuka sepanjang waktu, sepanjang hayat kita, tidak hanya pada Ramadan saja. Kecuali hanya saja pada bulan Ramadan Allah meningkatkan, Allah melipat gandakan kebaikan tersebut, dan tentunya di luar Ramadan ada waktu yang mustajab, ada waktu yang Allah juga pilih untuk kita mendapatkan kemuliaan yang Allah telah sediakan untuk kita. Langkah yang ketiga adalah senantiasa mendekatkan diri kita ke tempat ibadah kita, yaitu masjid. Jika kita ingin istiqamah dalam beramal kebaikan, maka salah satu yang dapat kita lakukan adalah kita tidak boleh melalaikan masjid yang selama Ramadan kita begitu dekat dengannya. Ba'da Isya kita sholat tarawih, ada yang 11, ada yang 23, bahkan dilanjut dengan qiyamul lailnya. Apakah hanya pada Ramadan? Tentu tidak. Dekat kita kepada masjid, dekatnya kita kepada rumah Allah bisa kita lakukan walaupun kita telah berpisah dengan bulan suci Ramadan. Karena al-masajid ahabbul biqa'i Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid itu adalah sepetak tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang dapat membuat kita istiqamah adalah mentadabburi kisah orang-orang soleh sebelum kita, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, yang kesemuanya adalah orang-orang yang memberikan contoh tauladan dalam kehidupan kita, dalam beragama kita. Dan membaca kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat, orang-orang soleh sebelum kita yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat kita tertarik, termotivasi untuk juga melakukan kebaikan yang sama dengan niatan agar Allah melindungi kita semuanya. Allah mengatakan dalam Quran, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Dan semua kisah para rasul kami ceritakan kepada wahai Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dari istiqamah Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan-kebaikan yang kita pertahankan dan kita lakukan pada Ramadan diberikan kemudahan untuk kita pertahankan juga ketika kita telah berpisah bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قادر ذلك
اللهم زين قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام وثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد إندونيسيا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق صيامنا وقيامنا في عذاب الصائمين والغانمين، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وزمان. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم احفظ بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.